Kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan materi yang harus dipelajari di kelas 9. Sebelum kita ke materinya, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar yang harus kita kuasai setelah kita mempelajari teks laporan percobaan. Yang pertama itu adalah KD 3.1, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Yang selanjutnya, KD 4.1, menyimpulkan tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang kedua, siswa dapat memahami model teks laporan percobaan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Dan yang keempat, siswa dapat menyimpulkan tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah dan hasil dalam laporan percobaan. Apa itu laporan percobaan? Nah, laporan percobaan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan yang dilakukan serta bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Teks ini dibuat berdasarkan fakta dan data yang valid serta dapat dibuktikan kebenarannya, dan bukan merupakan teks yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan. Teks ini hampir sama dengan teks hasil observasi, teks eksposisi, deskripsi, dan eksplanasi. Menurut Kemendikbud, pada tahun 2017 halaman 10, teks laporan hasil percobaan adalah teks yang menyajikan informasi mengenai hasil percobaan dengan apa adanya. Sampai di situ dipahami ya. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, informatif dan komunikatif, bersifat atau berisi data berupa fakta, objektif atau tidak menyimpang, menggunakan bahasa ilmiah. Model teks laporan. Yang pertama itu adalah teks laporan pengamatan atau hasil observasi. Nah, teks laporan pengamatan atau hasil observasi ini sudah pernah kita bahas di kelas 7. Jika adik-adik merasa masih perlu untuk mempelajari mengenai teks hasil observasi, silakan scroll ke bawah di channel Ibu ini, karena di situ ada membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, yang kedua itu adalah teks laporan percobaan atau eksperimen. Nah, teks inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Sampai di sini sudah dipahami? Ya, baik, lanjut. Nah, sekarang mari kita bandingkan beberapa teks berikut. Teks pertama, silakan adik-adik pause atau screenshot. Ya, teks ini adalah teks eksposisi, yaitu teks yang merupakan uraian atau paparan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan maksud serta tujuan. Lanjut. Teks 2, ya, ini merupakan teks apa? Silakan di pause dulu videonya dan di screenshot. Oke, ini adalah teks, ya betul, eksplanasi. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan informasi mengenai tahapan peristiwa dengan lebih mengutamakan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Peristiwa yang dimuat pun beragam, mulai dari budaya, alam, sosial, dan ilmu pengetahuan. Coba kita lihat di kalimat pertama. Gunung meletus adalah salah satu fenomena alam yang terjadi karena endapan magma di bagian perut bumi. Oke, ini berarti menjawab pertanyaan mengapa. Coba kita buat pertanyaannya. Mengapa gunung meletus? Jawabannya adalah karena ada endapan magma di bagian perut bumi. Sampai di sini dipahami adik-adik? Oke, baik. Kita lanjutkan ke teks yang berikutnya, yaitu teks yang ketiga. Oke, ini merupakan teks apa? Ya, ini adalah teks, betul,
teks laporan hasil observasi, yaitu adalah teks yang berisi penjelasan dan informasi mengenai suatu objek tertentu. Objek tersebut dapat berupa tumbuhan, lingkungan, hewan, dan lain-lain. Dan yang kita bahas dalam video ini adalah beruang kutub. Oke, selanjutnya. Ya, ini adalah teks apa? Silakan di screenshot ya, karena ini ada 3 slide yang berisi teks ini. Oke, lanjut lagi ya. Ini sambungannya. Kemudian sampai dengan kesimpulan. Oke. Tugasnya, setelah membaca teks laporan percobaan berjudul Percobaan Pembuatan Sabun Mandi Organik, pahami kembali isi teks tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sabun organik? Yang kedua, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan sabun organik. Kemudian yang ketiga, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan percobaan pembuatan sabun organik. Yang keempat, sebutkan hal-hal yang menarik dari teks tersebut menurut pendapat Anda. Tugas ini dikerjakan di buku latihan, akan kita koreksi nanti ketika saya ke sekolah. Oke, jika ada pertanyaan atau ada yang belum paham, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa komennya menggunakan bahasa yang santun, karena adik-adik sekalian adalah anak-anak terdidik, anak-anak yang cerdas, dan generasi penerus bangsa Indonesia. Utamakan etika dalam menghubungi guru. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika adik-adik merasa channel ini memiliki manfaat untuk kalian. Salam semangat dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.